Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk UASYRP mengenai company profile kami yaitu Triable Service. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami untuk bagian IT dan website itu oleh Lupianifa, untuk service Fitriani Asia, kemudian untuk bagian purchase itu Dona Main Finasari, sedangkan untuk bagian sales itu saya sendiri, Adinda Marani Fajar, untuk bagian accounting dan finance itu Deas Devriansyah, dan untuk bagian inventory itu Dava Miko Erlangga. Kemudian di sini ada subbab-subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu adalah profil perusahaan, yang kedua itu mengenai struktur organisasi, yang ketiga itu adalah jasa dan barang, yang keempat itu klien dan vendor, yang kelima itu proses bisnis, yang keenam asumsi, dan yang ketujuh itu layout. Kemudian di sini ada profile company mengenai tribal service. Di sini, Triable Services merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa servis kendaraan beroda dua, menjual berbagai aksesoris kendaraan roda dua atau motor. Selanjutnya, menyediakan jasa road service yang dapat dihubungi ketika urgent. Selain itu, perusahaan kami telah memiliki partner bisnis dengan perusahaan lain dan kami menyediakan pelayanan yang baik bagi para konsumen. Bahkan kami menyediakan layanan antar barang hingga ke rumah customer dengan ongkos kirim yang menyesuaikan dengan lokasi tujuan. Ini adalah visi dan misi perusahaan kami, yaitu visinya berlandaskan solidaritas dan kerja keras dari teamwork, mampu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga menjadi pemimpin jasa servis yang unggul dan mampu bersaing dengan perusahaan servis lainnya. Untuk misi perusahaan kami, yang pertama memberikan jasa bengkel yang unggul berdasarkan nilai-nilai kejujuran. Memberikan layanan servis sehat yang cepat dan berkualitas, memberikan solusi tepat dan cepat, membangun hubungan saling menguntungkan dengan mitra bisnis, menciptakan interaksi kerja yang saling mendukung, dan lingkungan kerja yang kondusif. Yang terakhir, menjamin kesejahteraan pegawai. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada pada perusahaan Triable Services. Di sini ada CEO, lalu ada divisi purchase, sales, accounting, dan finance, inventory, IT dan website, serta service. Kemudian di sini ada jasa dan barang. Jenis jasa yang ditawarkan di perusahaan kami atau Triable Service itu merupakan servis kendaraan, yaitu sebagai penyedia layanan servis kendaraan, servis ringan, ganti oli, ganti kampas rem. Sedangkan ada juga yaitu spare part, yaitu menyediakan dan menjual berbagai jenis spare part baik kendaraan roda dua. Nah, kemudian ada pencucian kendaraan bermotor, di mana menawarkan jasa pencucian kendaraan roda dua. Jasa pencucian yang ditawarkan yaitu pencucian, waxing, dan semir ban. Kemudian di sini ada klien dan vendor. Nah, di sini kami mempunyai partner dalam usaha atau bisnis kami, yaitu dengan kliennya itu PT Sejahtera, PT Abadi Jaya, PT Melati, dan PT Kita Abadi. Sedangkan untuk vendornya, kita ada PT Cahaya Bulan, PT Clean, PT Meta Teknik, dan PT Matahari. Nah, kemudian di sini ada proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan Treble Service. Kita langsung saja masuk ke draw IO yang telah kami buat sebelumnya mengenai krisis proses. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis pada kelompok 3 kami yang dimulai pertama itu dari customer, kemudian di sini kami memerlukan jasa servis motor. Kemudian dilanjutkan pada bagian sales yang dimana sales tersebut akan menerima pesanan, kemudian melakukan pengecekan pesanan. Di sini akan terdapat persetujuan dan tidak persetujuan. Apabila mendapatkan persetujuan, maka akan membuat sales quotation yang dimana akan membuat sales order. Tetapi apabila tidak mendapatkan persetujuan, maka itu akan kembali lagi ke customer dan memerlukan jasa servis motor. Pada pembuatan sales order, dilanjutkan lagi ke bagian service dan digeser. Dan kemudian ke bagian
HRD. Selanjutnya dari proses tersebut dilanjutkan lagi ke bagian service. Kemudian untuk bagian servis tadi dari bagian sales, kemudian membuat work order, kemudian melakukan pengecekan pesanan, memerlukan penambahan spare part untuk perbaikan, dan request perpindahan spare part. Nah, dari request perpindahan spare part itu akan menuju ke inventory dan akan diproses di inventory dengan menerima request perpindahan spare part, melakukan pengecekan stok gudang, melakukan pengajuan pembelian barang, dan nanti saat melakukan pengajuan pembelian barang akan langsung ke purchase itu sendiri. Sedangkan setelah itu nanti akan dilakukan pengecekan kedatangan barang, mengecek stok, dan melakukan pengiriman internal transfer dari si purchase-nya tersebut ke mm, inventory. Nah, setelah melakukan pengiriman internal transfer, kemudian di sini ada penerimaan produk dan berhubungan langsung lagi ke customernya. Nah, nanti dari customer juga langsung ada selesai servisnya, baru nanti muncul timesheet dan nanti balik lagi ke customer yang akan memberikan feedback. Langsung saja pembahasan ke modul purchase. Selanjutnya, pada divisi purchase di sini dilanjutkan dari inventory akan mengecek jumlah dan produk yang akan dilakukan pembelian. Selanjutnya, membuat purchase request, lalu memilih vendor yang sesuai dengan quality dan harganya, membuat request for quotation, dan membuat purchase order. Di sini, pada membuat purchase order akan dilanjutkan ke vendor untuk membuat surat jalan dan untuk pengiriman barang. Lalu dari vendor itu akan diteruskan kembali lagi ke bagian inventory untuk melakukan pengecekan kedatangan barang. Lalu pada pembuatan purchase order juga berhubungan langsung pada bagian finance untuk membuat invoice account payable. Baik, Kemudian dilanjut pada bagian HRD yaitu menghitung jumlah jam kerja sesuai dengan attendance dan timesheet. Kemudian akan dibuat mapping overtime lalu dibuat slip gajinya. Eh, pada pada slip gajinya itu akan berlanjut ke payroll. Nah, lalu untuk menghitung jumlah jam kerja eh, itu akan dilanjutkan ke bagian finance, di mana yang pertama itu akan dibuat invoice account receivable. Kemudian dilanjut ke customer invoice, lalu validate, lalu dilakukan register payment. Kemudian akan dilanjutkan dengan journal entries, lalu reporting, dan dilakukan penyelesaian. Setelah setelah dilakukannya, boleh geser ke kiri, ke atas lagi. Tadi di bagian purchase setelah membuat PO itu dilanjut ke membuat invoice account payable. Kemudian dilanjut dengan vendor bill, validate, kemudian payment request, lalu yang terakhir itu payroll. Eh, lalu kemudian kemudian dilanjut pada bagian asumsi. Nah, di sini kita asumsikan total karyawan itu 70 orang. Pada setiap divisinya itu akan memiliki struktur organisasinya. Lalu pada bagian layout, di sini itu yang paling atas terdapat booth, di mana di sebelah kirinya itu terdapat toilet wanita dan pria. Lalu sejajar dengan toilet, di sini juga ada eh, tempat HRD, lalu di belakangnya itu terdapat tempat A dan B. Kemudian selanjutnya itu di sampingnya terdapat tempat servis,
Kemudian di sampingnya lagi terdapat finance dan accounting. Kemudian pada bagian kanan itu terdapat tempat sales, lalu tempat bagian C dan D. Kemudian di sampingnya itu terdapat tempat purchase. Kemudian di sampingnya juga terdapat inventory dan toilet. Oke, terima kasih. Itu mungkin penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.